Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Dr. Dalman MPD dalam mata kuliah Keterampilan Berbicara. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada kesempatan ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang jenis-jenis berbicara. Nah, tentu saja setelah Anda menyelesaikan perkuliahan pada kesempatan ini, diharapkan Anda mampu untuk memahami jenis-jenis berbicara dan mampu juga untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi Anda sudah memahami tentang pengertian berbicara, lalu tujuan berbicara dan juga fungsi berbicara, sehingga dengan mengetahui jenis-jenis berbicara ini, Anda akan lebih mudah menguasai keterampilan berbicara. Saudara, perlu kita ketahui kembali bahwa berbicara itu adalah proses penyampaian pesan ataupun informasi kepada lawan bicara, ya, sehingga nanti lawan bicara ataupun penyimak itu akan memahami pesan ataupun informasi yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, sebelum berbicara Anda sudah harus mempersiapkan bahan ataupun materi pembicaraan Anda, ya, sehingga Anda mampu berbicara dengan lancar dan dengan tentunya dengan mudah, ya, fasih, ya, sehingga orang lain yang mendengarnya bisa memahami apa yang Anda bicarakan. Saudara, tentu saja saya yakin Anda pasti ingat bahwa tujuan berbicara itu pada umumnya itu adalah untuk berkomunikasi, ya. Nah, sebagai alat berkomunikasi berarti berbicara itu tentu saja kita menggunakan bahasa lisan, bukan bahasa tulisan, ya. Oleh sebab itu Anda dapat langsung menyampaikan angan-angan Anda, perasaan Anda, ide-ide Anda, pikiran Anda kepada si lawan bicara Anda, ya, langsung, jadi tanpa perantara melalui tulisan. Jadi Anda langsung menyampaikannya kepada si pembicara. Namun saudara, dalam berbicara ini Anda tentu saja perlu mengetahui juga jenis-jenis berbicaranya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan lebih fokus untuk membahas tentang jenis-jenis berbicara. Baik, saya akan men-share screen materi kita pada kesempatan ini. Ya, jadi saudara, jenis-jenis keterampilan berbicara ataupun jenis-jenis berbicara itu pada dasarnya ada, ya, diskusi, ya, kemudian percakapan, pidato menjelaskan, ya, pidato menghibur, ceramah dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya jenis-jenis bicara yang sehari-hari ini pasti Anda temui, ya. Nah, kemudian kita mulai dari diskusi, ya. Diskusi, sebetulnya diskusi ini adalah salah satu, ya, jenis keterampilan berbicara ataupun jenis berbicara. Nah, diskusi ini adalah sebuah interaksi komunikasi, ya, antara dua orang atau lebih atau kelompoknya di sana. Berarti ketika kita berdiskusi ada yang menyampaikan informasi terlebih dahulu, kemudian yang lain menanggapi. Lalu nanti saling berinteraksi antara satu sama lain sehingga nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Nah, biasanya saudara, macam-macam diskusi ini, yang pertama itu adalah seminar. Nah, seminar ini adalah pertemuan para pakar yang berusaha mendapatkan kata sepakat, ya, mengenai suatu hal. Ini sepakat, salah ketik, ya. Jadi saudara, ketika kita mengadakan seminar, nah itu sebetulnya yang dilakukan itu juga diskusi. Seminar di sini tentu saja, ya, ada narasumbernya, ya, yang lain itu ada sebagai peserta. Nah, itu nanti
akan berusaha mendapatkan kata sepakat mengenai suatu hal di sana, dan juga memberikan informasi baru ataupun ya wawasan baru kepada si peserta seminar tersebut. Atau ya kalau seminarnya itu seminar proposal, ya kita akan mendapatkan kata sepakat terhadap hasil seminar tersebut sehingga proposal hasil penelitiannya misalnya ya, hasil pengabdiannya bisa didanai ataupun bisa dilanjutkan menjadi bisa berupa karya tulis yang akan dilakukan sebuah penelitian misalnya nanti, yaitu bisa untuk menjadi tulisan skripsi, lalu tesis, disertasi dan sebagainya. Ya, saudara, kemudian ada saresehan atau simposium. Nah, pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat prasaran ya para ahli mengenai suatu hal atau masalah dalam bidang tertentu itu disebut dengan simposium ataupun saresehan. Jadi pada simposium ini terjadi suatu pertemuan ya, pertemuan untuk mendengarkan pendapat ya para ahli mengenai suatu hal ataupun masalah, bisa jadi dalam bidang tertentu, misalnya bidang bahasa Indonesia. Kemudian saudara, yang berikutnya adalah loka karya atau sanggar kerja. Nah, ini juga pertemuan yang membahas suatu karya ya, maka terjadinya loka karya. Nah, lalu ada yang namakan santiaji, macam diskusi ini. Nah, kalau santiaji ini adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk memberikan pengarahan singkat menjelang pelaksanaan kegiatan. Jadi bisa jadi sebelum melaksanakan kegiatan seminar, misalnya kegiatan apalagi misalnya itu pengarahan terhadap siswa ketika mereka akan menjelang ujian ya, ujian sekolahnya ataupun ujian nasional misalnya dan sebagainya, ini akan terjadilah diskusi santiaji ya. Nah, kemudian ada lagi muktamar. Muktamar itu ada pertemuan para wakil ataupun organisasi itu mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Nanti ada suatu keputusan bersama hasil muktamar tersebut ya. Lalu tidak jauh berbeda adalah konferensi. Namun konferensi ini sebetulnya lebih ditekankan pada pertemuan untuk berdiskusi mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama ya. Nah, sebetulnya tidak jauh berbeda juga dengan muktamar. Nah, muktamar ini kita bisa mengambil keputusan dalam suatu organisasi itu, sedangkan konferensi ini bisa jadi berdiskusi mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Misalnya itu konferensi meja bundar ya. Nah itu seperti itu. Kemudian ada lagi yang dinamakan diskusi ini adalah diskusi panel. Nah dalam diskusi panel ini, diskusi tersebut dilangsungkan oleh panelis ya, dan disaksikan atau dihadiri oleh beberapa pendengar serta diatur oleh seorang moderator. Jadi dipanelkan begitu. Ini sering ya dipanelkan bersama-sama. Jadi setelah selesai beberapa orang panel tersebut, lalu bisa saja nanti moderator menyampaikan untuk didiskusikan bersama peserta. Kemudian diskusi kelompok. Nah ini diskusi kelompok itu adalah diskusi dalam hal penyelesaian masalah dengan melibatkan kelompok-kelompok kecil. Jadi kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil dulu, lalu kelompok kecil ini nanti akan membahas tentang topik yang sudah disiapkan, lalu nanti akan didiskusikan dengan kelompok besar hasil diskusi kelompok kecil tersebut ya. Nah kemudian saudara ada lagi jenis jenis berbicara ini atau keterampilan berbicara itu adalah percakapan. Nah, percakapan itu sebetulnya ada dialog antara dua orang atau lebih. Di sini dialog tersebut sebetulnya membangun komunikasi melalui bahasa lisan, tentu saja bisa berupa telepon misalnya ya, melalui telepon dan juga melalui tulisan, bisa di chat room ya. Kemudian jelas sekali saudara bahwa percakapan ini sebetulnya bersifat interaktif. Meskipun melalui telepon tadi ya, melalui tulisan, tapi harus bersifat interaktif, yaitu komunikasinya secara spontan antara dua atau lebih orang.
Jadi bisa kalau melalui telepon ya, kalau percakapan ya, kalau di chat room itu kan tulisan sebetulnya ya. Tapi memang ada interaksi di sana, interaksi secara tertulis. Yang kita bahas lebih dalam itu adalah interaksi secara lisan ya. Nah, kemudian saudara pidato. Jadi kalau pidato itu adalah jenis berbicara yang sebetulnya berpidato ini merupakan kegiatan berbicara di depan umum ya, atau bisa saja berorasi untuk menyatakan pendapatnya, atau juga bisa saja berupa pemberian gambaran tentang suatu hal misalnya. Nah, ini pidato. Oleh sebab itu pidato itu biasanya dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi, kemudian juga pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa penting, dan tentu saja peristiwa dan hal tersebut sebetulnya memang patut diperbincangkan. Oleh sebab itu seorang akan memberikan orasi-orasi di sana. Lalu pidato itu sendiri sebetulnya adalah salah satu teori dari pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia itu sangat mengenal dan sangat kental dengan pidato. Makanya pidato ini biasanya digunakan oleh seorang pemimpin juga untuk memimpin dan berorasi di depan banyak anak buahnya ataupun khalayak ramai. Nah, ini biasa itu dilakukan oleh pemimpin agar nanti apa yang ingin disampaikannya dalam pidato tersebut bisa diterima dengan cepat oleh bawahannya atau oleh anak buahnya ya. Nah, lalu jenis berbicara yang lain itu adalah ceramah. Saudara, ceramah ini merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum tentunya ya, dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan juga kepada pendengar tertentu. Ya, oleh sebab itu, saudara, dalam ceramah ini bisa jadi misalnya itu ceramah ya Maulid Nabi misalnya ya. Nah, ini biasa dilakukan, ataupun ceramah dalam hal tertentu misalnya itu Anda menyampaikan ceramah tentang ya, misalnya bulan bahasa itu Anda mengajak orang untuk gemar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ya situasinya begitu. Nah, kemudian saudara, dalam setiap ceramah sebetulnya pembicara itu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi ya, sehingga ceramah itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi kita juga harus melihat dulu situasinya, kondisinya bagaimana. Apakah ini situasi formal ataupun non formal begitu ya. Nah, maksudnya itu kalau ceramahnya itu memang banyak pejabat semua dan di suatu tempat resmi misalnya, yaitu Anda memang menggunakan bahasanya juga bahasa resmi ya. Sedangkan ketika Anda ceramah di depan umum, ya banyak orang-orang awam, ya bahasa juga Anda harus mengikuti bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh masyarakat pendengarnya. Jangan sampai nanti apa yang Anda sampaikan di dalam ceramah Anda tidak mampu dipahami oleh lawan bicara ataupun oleh pendengar peserta ceramah tersebut ya. Nah, saudara, kegiatan ceramah ini sebetulnya harus memperhatikan hal-hal lain ya, hal-halnya itu antara lain yaitu suara. Nah, kalau kita ceramah, suara kita betul-betul harus mampu terdengar dengan jelas ya. Lalu intonasi itu juga tidak membosankan, tinggi rendah suara kita, kapan kita adanya penekanan, kapan kita misalnya datar dan sebagainya. Nah, lalu gaya bahasa ini juga sangat berpengaruh sehingga nanti orang akan senang ya mengikuti ceramah Anda ya, termasuk sikap ini juga ya, jangan sampai nanti orang akan ilfeel terhadap sikap Anda, termasuk gerak-gerik Anda ya, mimik Anda, ini sehingga pendengar itu sebetulnya dapat tertarik dengan apa yang Anda ungkapkan dalam ceramah tersebut. Nah, kemudian saudara, ini adalah daerah cakupan keterampilan berbicara itu. Nah, saudara, ketika kita berbicara sebetulnya daerah cakupan berbicara itu bisa meliputi kegiatan komunikasi lisan sebagai berikut ya. Tadi itu sebetulnya sudah sama disampaikan di awal, sebetulnya ada diskusi tadi ya. Nah, ini
sama juga sebetulnya berceramah. Nah, kemudian berdebat, bercakap-cakap, berkhotbah, bertelepon, bercerita, berpidato, bertukar pikiran, bertanya ya. Nah, kemudian berwawancara. Nah, tadi itu ada berdiskusi, berkampanye, menyampaikan sambutan, selamat dan juga pesan ya. Nah, kemudian melaporkan, menanggapi, menyanggah pendapat, menolak permintaan, tawaran, ajakan, lalu menjawab pertanyaan, itu juga ya ruang lingkup berbicara, menyatakan sikap ya, menginformasikan, membahas, juga melisankan seperti isi drama misalnya, cerpen, puisi, bacaan, misalnya kita melisankannya, itu juga berbicara. Jadi berbicara ini luas sekali dan saya yakin masih banyak hal yang lain seperti bermain peran ya. Ini bisa Anda lakukan, menguraikan cara membuat sesuatu, menawarkan sesuatu, meminta maaf misalnya, termasuk memberi petunjuk, memperkenalkan diri. Anda bisa menggunakan keterampilan berbicara atau lingkup berbicara ini berupa menyapa, bisa mengajak, mengundang, termasuk memperingati ya, mengoreksi, tanya jawab dan lain-lain. Saudara, banyak sekali ternyata keterampilan berbicara ini yang bisa Anda ya praktikkan ya dalam kehidupan sehari-hari Anda, dan saya sangat berharap setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda betul-betul mampu untuk menguasai jenis-jenis berbicara ataupun jenis-jenis keterampilan berbicara ya, sehingga Anda memiliki wawasan yang luas terhadap keterampilan berbicara ini. Saudara, untuk di akhir perkuliahan kita, saya minta Anda membuat sebuah rangkuman terhadap pokok bahasan yang kita bahas, yaitu tentang jenis-jenis berbicara. Dibuat ada bentuk rangkuman ya. Lalu nanti hasil rangkumannya silakan Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Anda juga bisa mengerjakan tugas ini di Spada UML ya. Jadi nanti Anda bisa masuk melalui siakat.uml.ac.id ya, dengan menggunakan NPM Anda ya untuk passwordnya dan juga ya untuk username-nya. Jadi saudara, sekali lagi berbicara itu sangat penting Anda kuasai, makanya silakan dipraktikkan, dilatih sehingga nanti Anda betul-betul mampu untuk berbicara secara baik gitu atau fasih, kemudian lancar ya, sehingga Anda betul-betul terampil dalam berbicara. Oleh sebab itu, selain apa yang kita bahas ini, Anda bisa juga mempelajari pokok bahasan ini melalui buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan kita ya. Lalu Anda juga bisa membaca artikel ataupun melihat ya bahan-bahan bacaan yang ada di internet ya, di Google itu banyak sekali, silakan saja, termasuk di koran, di majalah ya, asal berhubungan dengan pokok bahasan kita yaitu jenis-jenis berbicara, silakan saja Anda pelajari dan Anda pahami. Baik saudara, saya kira cukup sekian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.